bersama dengan kita. Shalom, selamat pagi Pak Clay. Shalom pagi, Pak Yosua. Ya, waktu dan tempat dipersilakan Pak Clay. Oke, makasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya akan share firman Tuhan. Judulnya, apa yang terjadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kita kan lihat di sini, ya ketika kita percaya, ya bagaimana dengan masa lalu kita, masa depan, dan masa kini. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu, kita next slide. Nah, kita sudah tahu semuanya. Bapak Ibu pernah mendengar tentang kisah ini ya, tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah, di suatu hari ketika Yesus sedang mengajar di Bait Allah, tiba-tiba datanglah orang-orang Farisi dan ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah, kemudian perempuan ini ditempatkan di tengah-tengah, ya. Kemudian mereka bertanya kepada Yesus, Rabi, menurut engkau apa yang harus kita lakukan? Ya, ketika ditanya, Yesus tidak menjawab. Ya, lalu Yesus membungkuk, kemudian menulis di tangan dengan jarinya. Nah, kemudian orang-orang Farisi ini mendesak Yesus terus. Rabi, menurut engkau apa yang harus kita perbuat? Ya, terhadap perempuan yang kedapatan berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kepada kita untuk kita melempari wanita yang dengan batu sampai mati. Kemudian Yesus bangkit berdiri dan melontarkan satu pertanyaan. Dan dia berkata demikian, ya barang siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa, silakan dia yang mengambil batu dan pertama kali melemparkannya kepada wanita itu. Nah, kita mencatat ya, mulai dari yang tertua katanya, yaitu yang paling baik dosanya, sampai yang paling muda meninggalkan tempat itu dan tidak ada seorang pun yang melemparkan batu kepada wanita itu. Kenapa? Karena mereka sadar mereka juga adalah orang berdosa. Mungkin dosanya lebih besar daripada perempuan yang kedapatan berbuat zina itu ya. Nah, setelah mereka pergi, kemudian Yesus bangkit dan berdiri dan dia berkata demikian dalam Yohanes 8 ini. Ya, ayat dikatakan, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, pertanyaannya kenapa Bapak Ibu Yesus tidak menghukum wanita itu? Ya, karena sederhana, karena saat itu Yesus datang bukan untuk membawa penghukuman. Yesus datang untuk membawakan anugerah kepada wanita itu. Ya, nanti ketika dia datang kedua kalinya, ya dia akan membawa manusia ke dalam pengadilan dan memberikan hukuman barang siapa yang tidak percaya kepadanya. Ya, yang hidup di dalam dosa, Tuhan akan mengadilinya dan tidak lagi ada belas kasihan. Nah, demikian juga saat ini. Ya, Yesus datang bukan untuk menghakimi kita, bukan untuk menghukum kita, tetapi dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kuasa dosa. Nah, makanya Bapak Ibu, ya, kita bersyukur ya kalau masih ada pintu anugerah buat kita sehingga kita yang hidup dalam dosa ya kita bertobat, kita bisa percaya dan kita tidak menerima hukuman kekal di neraka. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, apa yang terjadi ketika kita percaya kepada Yesus? Apa yang terjadi dengan masa lalu kita? Next slide. Ya. Nah, yang pertama, ketika kita percaya kepada Yesus, maka semua dosa masa lalu kita sudah Tuhan ampuni. Ya, jadi segala dosa kita, ya, artinya apa? Semua kejahatan kita, semua tindak hal-hal yang berdosa segala macam Tuhan sudah ampuni ya dan Tuhan sudah tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Nah, ini ada satu cerita Bapak Ibu, ada suatu cerita seorang pendeta ketika dia masih muda, dia melakukan dosa yang sangat hina. Ya, kemudian dia sudah memohon ampun kepada Tuhan, namun dia tidak merasa tenang dalam hidupnya. Ya, dia sepanjang tahun membawa beban dosa itu. Kenapa? Karena dia tidak yakin apakah Tuhan sudah mengampuni dosa-dosanya. Nah, suatu ketika dia mendengar ada seorang jemaat ya seorang ibu tua itu bisa berbicara kepada Tuhan dan sering mendapat penglihatan. Kemudian pendeta ini
berkunjung kepada jemaatnya yang sudah tua ini, ibu yang sudah tua ini. Kemudian di kunjungan ketika dia mau balik pulang ke rumah, ya, kemudian dia tanya, ibu, apakah benar ibu suka mendapat penglihatan? Iya benar Pak, katanya. Kemudian ditanya lagi, apakah ibu suka sering berbicara kepada Tuhan? Iya benar Pak. Ya, kemudian Mbak Tuni terdiam sejenak. Kemudian dia berkata, ibu, boleh nggak saya minta tolong? Ya, kalau ibu berbicara kepada Tuhan, ya tolong, Bu, tanyakan kepada Tuhan. Boleh katanya, ya nanti saya akan tanyakan kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya apa Pak? Kemudian pendeta ini bilang gini, ibu tanyakan kepada Tuhan, ya dosa-dosa apa yang sudah saya lakukan ketika saya masih muda. Kemudian wanita ini berkata, ya Pak, nanti saya akan tanyakan kepada Tuhan. Kemudian hamba Tuhan ini pulang ke rumah. Nah, beberapa hari kemudian pendeta ini datang lagi ke rumah ibu tua ini. Ya, setelah minum teh selesai, kemudian dia tanya, ibu sudah dapat penglihatan? Sudah Pak. Ya. Kemudian dia tanya lagi, ibu sudah berbicara kepada Tuhan? Sudah. Kemudian dia diam sejenak dan kemudian dia tanya, apakah ibu sudah menanyakan dosa-dosa apa yang sudah saya lakukan ketika saya masih muda? Sudah Pak. Apa jawabannya? Kemudian ibu ini memandang dengan penuh kasih dan dia tersenyum dan berkata demikian. Saya sudah tanya Pak kepada Tuhan, dosa apa yang Bapak lakukan ketika masih muda? Dan Tuhan menjawabnya. Katanya, aku sudah tidak lagi mengingat-ingat dosa. Waduh, saudara, ya hamba Tuhan ini nangis. Ya, dia merasa kelegaan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena dia sekarang yakin bahwa dosanya sudah diampuni ketika dia percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu, ya, kita semua adalah orang berdosa. Kita sudah melakukan banyak dosa, banyak kejahatan. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, saat itu semua dosa kita pada masa lalu sudah Tuhan ampuni. Sebutkan Bapak Ibu, ya dosa apa yang kita perbuat? Perzinahankah, ya korupsikah, ya apalagi ya pembunuhankah, dosa-dosa yang mengerikan mungkin kita sudah melakukannya. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya maka Tuhan sudah mengampuni dan dia tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Mika 7 ayat yang ke-19, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ya, artinya apa? Tubir laut apa? Jauh dari pandangan dan jangkauan, saudara. Ya, makanya ketika kita mengaku dosa, ya, dia menghapuskan kesalahan kita, melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Ya, di mata Tuhan, ya, kita tidak lagi diingat-ingat dosanya. Nah, itulah yang disebutnya dengan pembenaran. Ya, apa itu pembenaran? Ya, kita di hadapan Tuhan, ya, dosa kita sudah diampuni dan di matanya seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Makanya apa? Itulah anugerah yang luar biasa. Ya, Tuhan mengampuni dan bukan hanya sekedar dia mengampuni, dia tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Kalau Tuhan mengingat dosa-dosa kita, saudara, siapa yang bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan? Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa dia tidak lagi mengingat segala dosa yang telah kita lakukan pada masa lalu kita. Makanya kita bersyukur, ya. Nah, tetapi pertanyaan gini, kalau Tuhan sudah melupakan segala dosa kita, sudah mengampuni dosa kita, boleh nggak kita berbuat dosa lagi? Oh, ya, nggak boleh Bapak Ibu. Ya, tadi firman Tuhan berkata kepada kita, ya, dikatakan, ya, aku pun tidak akan menghukum engkau. Nah, tetapi ada sambungannya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi Bapak Ibu, pengampunan itu bukan izin untuk kita berbuat dosa kembali, enggak.
Ya, pengampunan itu membebaskan kita dari dosa. Ya, pengampunan yang yang Tuhan berikan kepada kita itu membuat kita menjalani kehidupan dengan benar. Ya, bukan lagi hidup di dalam dosa. Ya, nah, tapi bagaimana kalau kita jatuh dalam dosa? Bisa nggak kita jatuh dalam dosa? Bisa. Ya, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya kita belum sempurna. Ya, masih ada kedagingan kita, ada godaan dari setan, ya ada kesombongan dari kita. Nah, kalau kita jatuh dalam dosa, ya percayalah, ada obat untuk segala dosa kita, yaitu apa? Darah Yesus. Ya, jadi ketika kita berdosa, kita bertobat, dan darah Yesus itu akan menghapus dosa-dosa kita. Terus next slide. Ya, nah tadi dikatakan bolehkah orang Kristen berbuat dosa? Ya, nah kalau orang Kristen jatuh ke dalam dosa, ingat ada obatnya. Sama kalau kita luka itu ada betadin kan. Bapak Ibu, saya eh, ingat satu cerita ya, ilustrasi dari Kak Edi ini. Kak Edi pernah bawakan begini. Ini suatu hari ada seorang ibu ya, dia pesan sama anaknya, "Nak, kamu bantu mama ya." "Ya, Ma," dia bilang. Nah, kemudian ketika mamanya pergi, ya kan, nah sebelum pergi, mamanya bilang gini, "Nak, nanti kamu bantu mama potong-potong sayur ya." "Ya, Ma." Nah, tapi kalau nanti kamu ketika lagi potong, tiba-tiba kamu keiris ya, luka, ingat itu ada betadin. "Oke, Ma," katanya. Kemudian mamanya pergi, nah kemudian anaknya ya menolong mamanya. Dia pergi ke dapur, dia potong-potong, tanpa sengaja tiba-tiba kebeset dia punya jarinya, aduh berdarah luka gitu. Nah dia ingat, oh kalau luka ada betadin ya. Kemudian dia pergi, ya dia ambil betadin, dia obati luka ini. Nah, Bapak Ibu pertanyaan gini, apakah gara-gara ada betadin, ada obat, dia mulai main pisau? Dia baret-baret aja dia punya tubuhnya ya, tangannya, wah dia bisa-bisa kemati, dada yang bisa-bisa kemati, wah nggak apa-apa ada betadin. Itu nggak? Itu namanya ya gila namanya ya. Sekalipun ada obat ya, bukan berarti dia bebas melukai dirinya sendiri ya. Tapi kalau kita luka, ada obat, ada betadin, tapi bukan berarti gara-gara ada obat, oh dia melukai dirinya sendiri. Nah, itu namanya tidak normal. Sama Bapak Ibu, ya. Kita sudah diampuni dosa kita oleh darah Tuhan Yesus. Ya, kalau kita berdosa, darah Yesus menyucikan kita, maka kita akan bersih, suci kembali di hadapan Tuhan. Nah, apakah gara-gara ada pengampunan, ada darah Yesus yang bisa menghapus dosa kita? Oh, kita mulai berbuat dosa seenak kita sendiri. Oh, nggak apa-apa. Ya kan, ada darah Yesus. Oh, nggak apa-apa kita berdosa. Kalau kita minta ampun, ya darah Yesus membersihkan kita. Nah, kalau ada orang Kristen yang seperti itu namanya orang Kristen abnormal. Ya, dia tidak normal. Nah, ingat, betadin itu obat, dia bisa menyembuhkan, tapi obat ini bukan izin untuk kita bebas berbuat dosa. Sama ya, darah Yesus sudah mengampuni dosa kita. Ketika darah Yesus sudah mengampuni dosa kita, ya itu bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Izin untuk berbuat dosa enggak. Darah Yesus membersihkan kita. Setelah kita bersih, Tuhan berkata, ingatlah ya, kamu jangan lagi melakukan dosa. Jadi Bapak Ibu, ya kita bersyukur kasih Kristus, ya darahnya itu menyucikan segala dosa kita. Makanya apa? Setelah kita diampuni dosa kita mau bersungguh-sungguh ya hidup bersama dengan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Nah, itu yang pertama yang terjadi. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kita percaya kepada Yesus? Next slide. Nah, ini masa depan ya. Bagaimana masa depan kita? Nah, Bapak Ibu, kita percaya ya semua orang suatu hari akan meninggal dunia. Ya, baik dia sakit ataupun tidak sakit ya, mati karena usia tua ya, dia pasti meninggal. Nah, kemanakah ketika kita meninggal dunia? Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, kehidupan kita itu tidak berakhir di rumah duka. Dan kehidupan kita juga tidak berakhir di kuburan, tetapi kehidupan kita ya itu setelah kita meninggal dunia
ya kita akan masuk dalam kekekalan. Nah, pertanyaannya, ya ada di mana kita di dalam kekekalan? Nah, kita percaya bagi orang yang tidak percaya, mereka ada di tempat yang salah dalam kekekalan. Itu apa? Neraka, hukuman yang abadi dan mengerikan. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya ketika dia meninggal dunia, dia ada di sisi yang benar, sisi yang indah, yang luar biasa. Itu apa? Sorga, kebahagiaan kekal. Jadi tinggal dua pilihannya, ya, ada di penderitaan kekal atau ada di kebahagiaan kekal. Ya, kita percaya kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita kalau meninggal dunia kita pasti ya masuk ke dalam sorga. Nah, kenapa? Karena kita selamat itu bukan karena perbuatan kita. Ya, kita selamat itu karena perbuatan Yesus. Ya, kita selamat karena kita percaya kepada Yesus. Tapi ingat, ya percaya yang benar itu dilihat dari tindakannya, dari perbuatannya. Ya, kalau dia bilang percaya tapi perbuatannya tidak benar, ya berarti perbuatannya itu menyangkal kepercayaannya. Kalau dia sungguh-sungguh percaya, maka hidupnya pasti berubah. Ya, perbuatannya pasti benar. Nah, mari kita lihat Yohanes 3:16. Dikatakan demikian karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, kekristenan mengajar kepada kita, ya kita selamat ini bukan karena perbuatan, tapi karena percaya. Ya, jadi Bapak Ibu, ya percayalah, ya kalau kita meninggal dunia, kalau kita percaya kita tidak murtad kepada Tuhan Yesus, ya kita setia kepada Tuhan Yesus, ya maka kita akan berada dalam kekekalan, dalam sukacita abadi. Ya, jadi Bapak Ibu, ya jangan takut, ya kalau kita meninggal dunia, kita pasti berjumpa muka dengan pencipta kita. Kenapa? Karena itu adalah anugerah. Ketika kita percaya, makanya apa? Ya, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh, ya kita mengikuti Dia, kita setia, ya maka Tuhan sudah menjamin. Nggak ada Bapak Ibu, ya kepercayaan lain yang memberikan jaminan dan kepastian. Kalau kita meninggal dunia, pasti masuk surga. Nggak ada. Kecuali kekristenan dengan Yesus yang memberikan janji ini. Ya, kalau kita percaya kepadanya, kita tidak akan binasa, tidak dihukum, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Itu apa? Persekutuan bersama dengan Allah selama-lamanya di dalam surga yang abadi. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, ya, nah yang paling penting, dulu masa lalu kita, ya kemudian yang kedua itu masa depan kita. Nah, bagian kita yang paling penting ini adalah yang ketiga, masa kini. Ya, ketika kita percaya kepada Yesus, artinya apa? Kita menjadi murid Kristus, ya. Bukan sekedar kita hanya orang percaya, ya hanya percaya aja tapi tidak menjadi murid Kristus, ya. Artinya murid itu apa? Seseorang yang belajar. Ya, kalau kita ingat kan kalau kita sekolah kan dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, yang namanya murid pasti belajar, ya kan? Nah, kita sudah mempelajari selama tahun-tahun kemarin apa tentang ya belajar dari Kristus, ya berjalan bersama dengan Kristus, belajar dari Kristus dan berubah menjadi seperti Kristus. Nah, seorang murid adalah apa? Seorang yang suka belajar, ya dia suka mempelajari firman Tuhan. Nah, aneh Bapak Ibu, kalau kita sudah percaya tapi kita tidak suka belajar, ya jangan-jangan kita belum lahir baru, kita nggak percaya sungguh-sungguh, ya kita mesti diajar, kita mesti dididik, kita mesti dilatih, ya kenapa? Karena kita adalah murid Kristus. Nah makanya Bapak Ibu ya coba usahakan setiap hari kita sediakan waktu ya untuk kita belajar dari firman Tuhan, terus belajar, ya makanya apa? Kita akan menjadi seorang pembelajar, ya jangan sampai kita ya hanya percaya tapi nggak pernah belajar, ya nah Tuhan nggak mau, ya kita terus mencintai firman Tuhan, belajar dari khotbah hamba Tuhan pada hari Minggu, ya kita juga udah belajar dari apa MCD ya setiap hari, ya kan
Tapi ada waktunya apa pribadi, ya ada pertumbuhan korporat, ada pertumbuhan pribadi, ya ada yang bersama-sama, tapi ada yang personal pribadi, ya. Nah makanya apa? Coba sediakan waktu, mungkin 15 menit, setengah jam, ya baca firman Tuhan, gali dan renungkan dan praktekkan, ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu dikatakan demikian, kalau kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Ya, jadi ketika kita percaya, saat kita percaya, Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Ya. Nah, kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, dia akan memimpin hidup kita ke dalam kebenaran. Ya, kalau dia tinggal dalam hidup kita, dia akan memimpin kita untuk kita hidup di dalam kekudusan. Ada seorang hamba Tuhan, ya, dia bilang begini, ini satu tamparan. Itu orang Pentakosta karismatik, ya, bicara tentang Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, tapi hidupnya najis katanya. Waduh, ya. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang Roh Kudus dan kita percaya Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, ya, tapi kalau hidup kita najis, jangan-jangan itu bukan Roh Kudus, itu roh najis, unclean spirit. Ya. Nah, kalau Roh Kudus tinggal berdiam di dalam diri kita, dia akan membawa kita, dia akan memimpin kita untuk kita hidup di dalam kekudusan. Ya, makanya penting Bapak Ibu, ya di akhir zaman ini salah satu hal yang sangat penting itu apa? Ya, kita menjaga kekudusan, kita hidup di dalam kekudusan. Kenapa? Ya, karena banyak hamba Tuhan yang fasilida, ya, yang dia pinter khotbah, dipakai Tuhan dalam tanda-tanda dan mujizat, tapi jatuh. Kenapa? Setan nggak takut dengan hamba Tuhan, dengan orang-orang Kristen yang pandai bicara dan bisa melakukan mujizat. Kenapa? Karena setan telah membuktikan orang-orang seperti ini, dia bisa kalahkan, dia bisa jatuhkan. Ya, jadi banyak hamba Tuhan yang luar biasa, tapi akhirnya apa? Dia jatuh dalam dosa perzinahan, jatuh dalam dosa keuangan. Kenapa? Dia nggak jaga kekudusan. Tapi setan takut sama orang apa? Ya, dengan orang yang kudus hidupnya. Karena orang-orang yang hidup dalam kekudusan lah yang akan menghancurkan setan. Ya, jadi Bapak Ibu, penting sekali untuk kita hidup dalam takut akan Tuhan dan hidup di dalam kekudusan. Kenapa? Ingat, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ya, kalau kita percaya kepada Yesus, kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri. Ya, namun aku hidup, Galatia 2:20 berkata, ya, namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Nah, hidup kita untuk apa? Ya, bukan lagi untuk diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri, keuntungan kita sendiri, ya, tetapi untuk Dia yang telah mati bagi kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, suatu hari ketika saya pulang ke rumah, saya ambil sebuah buku, ya, itu karangan Kenneth Hagin. Kemudian ketika saya buka, saya baca, saya kaget, ya. Bacanya begini, dia bilang gini, dia katakan selama engkau hidup ini, apa yang engkau kerjakan? Pertanyaannya, ya, ketika engkau mengerjakan semua ini, yang engkau kerjakan itu rencanamu atau rencanaku? Semua yang engkau lakukan selama ini, itu kehendakmu atau kehendak? Waduh, saya kaget. Ya, Bapak Ibu, kalau kita, ya, melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, itu bukan rencana dan kehendak Tuhan, berarti kita sudah hidup di dalam kesia-siaan. Ya, ingat, ya, Tuhan sudah mati buat kita, maka sekarang bukan lagi rencana kita, bukan lagi kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Ya, Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Nah, Bapak Ibu, coba cek, ya, apakah kita masih hidup untuk diri kita sendiri setelah kita percaya Tuhan Yesus? Ya, kalau kita setelah percaya kepada Yesus, kita hidup lagi untuk diri kita sendiri, maka hidup kita adalah hidup yang sia-sia. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu kesaksian dari Charles Finney, ya. Nah, ketika dia masih muda, ya, masih trainee, nah dia duduk di sebuah kantor pengacara di kota New York. Nah, ketika dia sedang duduk dan sendirian, tiba-tiba dia merasa Tuhan berbicara kepadanya. Ya, kemudian ada percakapan demikian, Tuhan tanya sama dia,
Ya, Vinay, apa yang engkau lakukan setelah kamu selesai kuliah? Oh, Vinay menjawab, oh saya akan pasang papan nama dan akan em, memulai praktek hukum. Kemudian Tuhan tanya setelah itu, oh saya jadi kaya. Kemudian Tuhan tanya lagi, dia berkata, ya saya akan pensiun. Nah, setelah pensiun Tuhan bilang apa? Vinay berkata, ya mati. Lalu Tuhan tanya lagi, setelah kamu mati, apa yang terjadi? Dia kaget, penghakiman. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, dia mengerti kalau dia hidup bukan untuk kehendak Tuhan, dia hidup untuk diri sendiri, maka suatu hari Tuhan akan menghakimi segala apa yang dia lakukan. Ya, kemudian ketika dia menyadari hal seperti itu, dia lari ke sebuah hutan, ya, dan dia berkata demikian, saya tidak akan keluar dari hutan ini selama saya belum berdamai dengan Allah. Akhirnya Bapak Ibu, ya dia keluar dari hutan dan dia ya dipakai Tuhan bukan sebagai seorang pengacara, tetapi dia dipakai Tuhan sebagai seorang pengkhotbah yang melakukan kehendak Tuhan. Kenapa itu banyak jutaan orang yang bertobat dari hasil pelayanannya. Ya, nah kalau tidak salah saudara, ya dibandingkan dengan penginjil-penginjil yang lain, ya Charles Finney ini yang paling top. Ya, kenapa? Karena hasil pertobatan dari penginjil-penginjil yang lain yang bertahan tuh hanya di bawah 30%. Tetapi hasil dari Finney punya pelayanan itu yang bertahan lebih dari 50%. Nah, kenapa Bapak Ibu? Ya, karena Finney mengkhotbahkan tentang hati nurani yang murni. Ya, dia dipakai Tuhan luar biasa karena dia melakukan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi coba kita cek hidup kita. Apakah hidup kita masih untuk diri kita sendiri atau untuk Dia yang telah mati untuk kita? Ya, semoga firman Tuhan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan kepada host.